Halo, welcome back to King Tato TV. King Tato TV. Oke, di edisi kali ini saya akan ngobrol santai sendiri dan tentu saja ditemani kalian di rumah. Di sini saya akan ngobrol santai tentang permasalahan-permasalahan dan juga memberikan informasi dan juga edukasi kepada teman-teman di rumah. Oke, saya akan namakan edisi kali ini adalah Bacot Tentang Tato. Nah, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke Instagram King Tato Bali. Kak, tato itu berbahaya nggak sih? Kak, kalau mau tato, saya takut gini bla 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 bla. Kayak gitu. Oke, saya akan menjawab. Bahaya tato bagi kesehatan kalian. Ya, apa saja bahayanya? Kita simak nanti. Nah, di dewasa sekarang, tato merupakan suatu fenomena yang sangat wow. Tato sudah merupakan pelengkap fashion bagi kita semua. Mungkin di zaman beberapa tahun sebelumnya dan juga jauh-jauh di tahun sebelumnya, tato merupakan sebuah hal yang tabu. Sekarang mungkin masih ada yang berpikiran seperti itu, tapi sebagian besar masyarakat sudah bisa menerima tato sebagai fashion dan juga seni menurut mereka. Ada yang mungkin bilang tato itu fashion, ada mungkin bilang tato itu seni, atau mungkin cerita, whatever. Oke, sekarang banyak sekali di antara kita melakukan yang namanya tato permanen. Setelah itu ada yang kemarin namanya yang lagi hangat tato semi permanen. Oke, itu sih katanya yang katanya bisa hilang. Selanjutnya ada untuk cewek-cewek ini dan juga para tante-tante biasanya sulam alis untuk tato kecantikan. Nah, whatever, apapun namanya dari ketiga proses ini menggunakan teknik yang sama, yaitu injeksi tinta ke dalam kulit kalian. Kalian tahu sendiri, jika sebuah jarum menginjeksi tinta ke dalam kulit, akan mengeluarkan darah. Darah merupakan sesuatu unsur yang sangat gampang dan rentan menularkan penyakit kepada orang-orang. Bahaya kan? Nah, tentu saja kalian tahu bahwa darah itu bisa menularkan berbagai penyakit. Dari infeksi, seperti juga dan hepatitis B, hepatitis C, dan lain-lain. Nanti kita akan simak satu persatu di Bacot Tato ini. Sebelum kalian memilih untuk tatoan, lebih baik kalian bisa tahu bahaya dari tato. Oke, tetap stay tune di King Tato TV, Bacot Tentang Tato. Oke, mungkin kalian bertanya, kenapa tato berbahaya? Apa hubungannya? Yo, sekarang saya bakal jelaskan di sini. Nah, bahayanya adalah ketika si klien dan juga si tato artis tidak tahu tentang bagaimana standar operasional prosedur yang benar dari pentatoan. Nah, kalau di tato sih biasanya di tato permanen ya, di studio saya di King Tato Bali, SOP-nya adalah kita menganggap semua orang yang sudah datang dan juga menjadi klien di King Tato Bali, kita anggap dia merupakan orang yang berpotensi menyebarkan virus atau penyakit kepada kita dan juga klien lain. Nah, yang paling berbahaya, yang paling gampang tertular dari virus-virus dan juga bahaya itu adalah siapa? Si tato artis dan orang di lingkupnya. Kenapa begitu? Karena si tato artis adalah orang yang paling sering berada di lingkungan itu. Baik itu si tato artis, stafnya, atau mungkin keluarganya. Misalkan, contoh kecil, jarum yang tidak diganti dan juga mesin yang tidak di cover, atau lampu pas pentatoan yang tidak di cover dengan plastik. Setelah itu pencucian yang tidak steril seperti itu, dan juga bed yang tidak di cover. Semua cover dan juga semua hal-hal pernak-pernik pada saat pentatoan itu bukan cuma untuk gaya-gayaan. Itu ada alasan tertentu. Nah, untuk bagaimana cover yang benar, saya mungkin akan membahas di video lain. Di video ini saya akan membahas tentang bahayanya bagi kalian semua jika memiliki tato. Jadi kalian harus tahu dulu bahayanya apa. Baru setelah itu kalian bisa menelaah. Oke? Nah, dari proses tato itu mungkin juga ada banyak yang belum paham. Apakah
bisa jadi karena kekurangan informasi. Maka dari itu sekarang di sini kita memberikan sedikit edukasi yang mungkin sudah saya rangkum dari berbagai sumber dan saya berikan kepada kalian yang di rumah. Oke, inilah beberapa bahaya yang harus kalian ketahui dari proses pentatoan. Simak. Yang pertama, tato itu bisa menularkan penyakit kulit, men. Bayangkan, kalian bisa sampai mikir segitu nggak sih? Nah, misalkan contoh ini, bisa saja si tato artis memiliki penyakit kulit. Atau mungkin si klien sebelumnya mempunyai bakat penyakit kulit. Kalau bakatnya yang lain, bakatnya membaca puisi kan enak. Tapi kalau bakatnya penyakit kulit atau lain, bisa saja kalian tertular. Kalian nggak mau kan? Seperti itu. Gatal-gatal atau lainnya yang bisa menularkan ke kulit kalian. So, jadi kalian harus hati-hati. Oke? Yang kedua adalah bahaya bagi kulit kalian yang memiliki bakat keloid. Selain bakat keloid, ada juga bahaya jika kalian memiliki penyakit gula. Kenapa demikian? Oke, kita bahas satu-satu. Keloid. Keloid biasanya akan timbul dari orang-orang tertentu yang memiliki masalah kulit. Misalnya nih, jika seseorang sudah memiliki bakat keloid, jika dia terluka, entah itu luka ringan atau agak sedikit keras, itu akan meninggalkan bekas. Kalian pasti tahu sendiri kan, mungkin kalian sudah pernah punya saudara-saudara atau teman-teman, mungkin kalian juga mempunyai bakat keloid seperti itu. Nah, itu kalian harus berhati-hati. Dan pertanyaan, apakah boleh nggak orang yang berkeloid itu tatoan? Sebenarnya itu tergantung kepada kalian sendiri. Bisa saja, cuman kalian harus memilih gambar yang tepat bagi kalian. Jangan memilih gambar dengan gambar yang terlalu coloringnya banyak. Pilihlah gambar yang simple, yang dimana outline-nya tidak terlalu menancapkan jarum tajam ke dalam ke kulit kalian. Mungkin dari thin outline yang simple, black and gray yang halus, seperti itu, yang rentan lukanya tidak terlalu tebal. Kalau kalian memilih blocking, tribal, dan juga new school Japanese yang coloringnya sangat-sangat bisa dibilang menyakitkan dan lama, bisa saja itu menjadi luka dan juga menambah keloid kalian. Seperti itu. Dan yang tadi saya bilang, penyakit gula. Kenapa sih penyakit gula harus dibilang hati-hati jika tatoan? Nah, jika kalian mempunyai penyakit gula, biasanya orang yang mengidap penyakit gula akan mengalami proses mengcover luka yang sangat lama. Itu tergantung dari level tingkat kadar gulanya ya, tapi biasanya akan lebih lama proses penyembuhannya dari orang normal. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jika kalian mempunyai kadar gula yang sangat bisa dibilang membahayakan, mending kalian konsul ke dokter dulu. Apakah dok, saya mau pingin tatoan, apakah boleh atau enggak dengan kadar gula sekian. Kayak gitu. Biar nanti tidak jadinya malah celaka, pingin tatoan, pingin keren, pingin gaya-gayaan, pingin fashion, tapi malah bonyok, tidak sembuh-sembuh, apalagi amit-amit bisa menjadi amputasi dan juga borok. Oke? Be careful. Next, bahaya selanjutnya adalah infeksi. Sebelum itu saya akan santai dulu. Ngebir dulu ya. Biar santai, biar relax. Jadi buat teman-teman yang punyai brand yang mau kita tampilkan di sini, membantu support dan juga sponsorship dari King Tattoo TV dan juga channel ini, silahkan ya, bisa kontak langsung ke @KingTattooBali Instagramnya. Ingat, @KingTattooBali, KINKTATTOOBALI. Nah, bahaya selanjutnya adalah infeksi. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Salah satu jenis penyakit yang bisa menular melalui darah adalah infeksi itu sendiri. Kemungkinan darah itu mengandung virus, bakteri, parasit yang bisa meningkatkan risiko infeksi. Jadi saat kalian setelah selesai pentatoan, itu kalian harus hati-hati. Ataupun sebelumnya, kalian harus cek bagaimana si tato artis itu kesterilannya, bagaimana persiapannya. Alangkah baiknya kalian datang dulu konsultasi, tanyakan. Karena itu adalah hak kalian sebagai klien untuk menanyakan tentang bagaimana, apakah jarumnya masih steril, apakah tidak expired, tintanya bagaimana cara prepare-nya dia, seperti itu. Jadi harus kalian tanyakan ya. Dan kewajiban si tattoo artist adalah menjelaskan dengan gamblang. Jadi si tattoo artist harus menjelaskan dan mengedukasi si klien bahwa
prepare-nya begini, begini, begini. Nah, itulah alasan kenapa tato itu ada minimum price dan juga mahal. Karena alat-alatnya yang dipakai untuk sterilisasi itu lumayan, bro. Ya, nah, infeksi itu bisa terjadi karena mungkin saja alat-alat yang digunakan oleh si tato artis tidak bersih. Bisa saja mungkin tidak sekali pakai. Bisa saja ya, tergantung oknumnya seperti itu. Bisa saja tintanya kadaluarsa, bisa saja jarumnya juga kadaluarsa. Itu bisa saja terjadi dan juga bisa menimbulkan infeksi. Kalau kerjanya kotor seperti itu, tidak plastik yang untuk membungkus mesin, kabel, dan juga lampu itu tidak sekali pakai, bisa saja itu menularkan infeksi kepada kalian. So, buat tato artis dan juga teman-teman yang pengen tatoan, be smart dan be careful. Yuk, bahaya selanjutnya adalah hepatitis B. Nah, di sini saya akan melansir dari webnya Halo Dokter ya, yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hepatitis B. Ini dia. Mungkin kalian nanti bisa cari juga lagi yang info lebih lengkap ya. Ada banyak sekali sumber yang bisa kalian pelajari. Di sini saya juga merangkum saja. Biar kalian nggak bosen nontonnya lama. Oke. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Oh. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagai jarum suntik dan juga tato tadi. Karena ada darah yang keluar saat proses pentatoan. Nah, kan? Bener kan? Nah, infeksi hepatitis B merupakan penyakit yang tidak bertahan lama dalam tubuh penderita dan akan sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus. Oke. Itu kabar baiknya ya. Kondisi ini disebut dengan hepatitis akut atau infeksi hepatitis B akut. Akan tetapi, infeksi, nah ada tetapinya nih. Infeksi hepatitis B juga dapat menetap dan bertahan dalam tubuh seseorang atau menjadi kronis. Oh, kan? Walaupun ada kata-kata tidak bakal bertahan lama, tapi bisa saja menjadi kronis. Nah, selanjutnya, infeksi hepatitis B kronis ini dapat menimbulkan komplikasi yang dapat membahayakan nyawa. Nyawa taruhannya. Jangan macam-macam makanya. Yaitu sirosis dan kanker hati. Oh, oke. Oleh karena itu, penderita hepatitis B kronis perlu melakukan kontrol secara berkala ke dokter. Dan hepatitis ini bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi hepatitis B. Nah, gejalanya. Apa sih gejala dari hepatitis B? Sekarang kita sebutkan. Hepatitis B seringkali menimbulkan gejala tidak menimbulkan gejala teman-teman. Oke? Nah, ini malah berbahaya tidak menimbulkan gejala. Sehingga penderitanya tidak menyadari bahwa dia telah terinfeksi. Serem kan? Jadi orang-orang nggak bakal mengetahui bahwa dirinya terjangkit hepatitis B. Makanya harus seperti saya bilang tadi, di dalam SOP pertatoan, kita harus menganggap orang-orang yang bertato itu memiliki riwayat penyakit yang bisa menularkan. Nah, gejalanya. Meski demikian, gejala tetap dapat muncul setelah 1-5 bulan sejak pertama kali terpapar virus. Gejala yang dapat muncul adalah demam. Catat, demam, sakit kepala, mual, muntah, lemas, serta penyakit kuning. Penyebabnya itu tadi, penyebab hepatitis B yang di sini dipaparkan oleh Halo Dokter. Hepatitis B tidak akan menular. Ingat, tidak akan menular bila hanya berbagi alat makan atau berpelukan dengan penderitanya. Jadi kalau jika teman-teman mempunyai teman yang riwayatnya mempunyai hepatitis B, jadi jangan dikucilkan kayak gitu ya. Jadi tidak akan menular melalui berbagi alat makan atau berpelukan. So, santai aja bertemannya. Nah, penyebarannya melalui hubungan seksual tanpa kondom dan berbagi jarum suntik. Termasuk tadi dengan tato itu sendiri. Jika jarumnya tidak diganti ataupun tidak sekali pakai. Ya kan? Benar kan? Nah, hal ini karena virus hepatitis B berada di dalam darah dan cairan tubuh seperti sperma dan cairan vagina dan juga tadi disebut darah. Oke, selain itu, hepatitis B juga dapat ditularkan dari wanita yang sedang hamil kepada bayi dalam kandungannya. Amin, amin. Ya, jadi buat teman-teman hati-hati.
Bukannya gimana, jadi bukan saya melarang kalian untuk tatoan, tapi lebih smart dan juga berhati-hati. Jika sudah hati-hati untuk tahu bagaimana bahayanya, jadi kalian bakal lebih bijak lah dalam menangani itu. Oke, selanjutnya ini ditinjau oleh Dr. Jean Willy. Ya, kalian bisa, selengkapnya kalian mungkin bisa cek di web Halo Dokter ya. Selanjutnya, saudara di hepatitis B adalah hepatitis C. Hepatitis C adalah peradangan pada organ hati akibat infeksi virus hepatitis C. Sebagian penderita hepatitis C dapat mengalami penyakit liver kronis hingga mengalami kanker hati. Bahaya juga ya. Hepatitis C menular melalui darah, yaitu saat darah penderita masuk ke dalam pembuluh darah orang lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, juga sama, hubungan intim tanpa kondom dengan penderita. Itu. Salah satu yang lain lagi, berbagi peralatan pribadi seperti sikat gigi, gunting kuku dengan penderita. Dan juga mendapatkan prosedur medis dengan peralatan yang tidak steril. Nah, prosedur medis atau yang tadi proses pentatoan ataupun tindik itu juga harus diperhatikan. Gejala hepatitis C. Sebagian besar penderita hepatitis C tidak mengalami gejala pada tahap awal. 11-12 ya, sama hepatitis B. Hal ini mengakibatkan penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hepatitis C hingga kondisi penyakitnya sudah kronis. Jadi tanpa gejala teman-teman. Meski demikian, tidak semua hepatitis C berkembang menjadi kronis. Hampir setengah penderita hepatitis C akan sembuh dengan sendirinya. Gejala biasanya muncul bila infeksi kronis dari hepatitis sudah menimbulkan kerusakan pada hati. Nah, catat itu. Gejala yang dapat ditimbulkan adalah lemas, tidak nafsu makan, dan juga penyakit kuning. Ya, hampir mirip lah dengan hepatitis B. Kayak gitu. Pencegahan hepatitis C. Belum ada vaksin khusus untuk mencegah hepatitis C. Ingat, kalau tadi hepatitis B dibilang sudah ada vaksinnya ya. Melalui ini, web Halo Dokter yang saya baca di sini. Belum untuk hepatitis C, belum ada vaksinnya. Meski demikian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi akibat virus hepatitis C. Langkah-langkah pencegahannya adalah 1. Tidak berbagi penggunaan barang pribadi dengan orang lain. 2. Memilih tempat tindik atau tato dengan peralatan sekali pakai. Nah, ini kan Halo Dokter pun bilang seperti ini. Kan benar kan? Tidak bergonda-ganti pasangan seksual. Buat kalian yang fuckboy dan fuckgirl, ingat, jika kalian bergonda-ganti, gunakanlah alat pelindung dan juga alat kontrasepsi yang aman. Tidak menyarankan untuk kalian seks bebas, tapi itu kembali kepada kalian. Ini adalah negara Indonesia dan juga budaya ketimuran yang tentu saja tidak mengizinkan kita untuk seks di luar nikah. Ingat ya, bukan berarti saya mengizinkan, bukan saya menyarankan kalian untuk seks dan juga menggunakan kondom. Ingat, tidak berbagi jarum suntik. Nah, itu dah dia keterangan dari hepatitis C. Lumayan juga ya, membuat ngeri juga. Jadi akhirnya saya juga bisa belajar di sini. Kita belajar bareng-bareng lah di acara bacot tentang tato ini. Selanjutnya yang paling ngetren yang sering kalian dengar adalah HIV dan AIDS. HIV dan AIDS ya. HIV atau dalam nama ilmiahnya Human Immunodeficiency Virus. Dari namanya udah sulit pemirsa. Maaf ya, bukan lulusan dokter soalnya. Adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Bukan celana dalam. Ingat, CD4, CD4. Jadi kalian jika ingin mengetahui secara lebih detail dan lebih lengkapnya, kalian bisa googling dan juga searching sendiri lagi ya, buat bahan dari kalian. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Hati-hati dengan menonton video ini. Jika kalian bermanfaat, share kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian, dan juga pasangan kalian agar lebih berhati-hati. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. Jadi HIV dan AIDS itu berbeda kawan-kawan. Jadi tahapannya HIV dulu, setelah itu baru AIDS. AIDS adalah Acute Immune Deficiency Syndrome. Berat juga ya bahasanya. Untuk artinya mungkin kalian bisa search lagi ya. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Nah, pada tahap ini,
kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Oke. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Tipe HIV. Virus HIV terbagi menjadi 2 tipe, yaitu HIV1 dan HIV2. Masing-masing tipe terbagi lagi menjadi beberapa subtipe. Pada banyak kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1 90%. Oke, agak berat. Sedangkan HIV2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil individu terutama di Afrika Barat. Oke, next. Infeksi HIV dapat disebabkan oleh lebih dari satu subtipe virus, terutama bila seorang tertular dari lebih satu orang. Oke, dan juga kondisi ini disebut dengan superinfeksi. Meski kondisi ini hanya terjadi kurang dari 4%, penderita HIV risiko superinfeksi cukup tinggi pada 3 tahun pertama setelah terinfeksi. Jadi itulah teman-teman beberapa hal tentang HIV dan AIDS. Jadi untuk lengkapnya, kita tidak bisa di sini cantumkan lengkapnya. Ini menurut dari website Halo Dokter dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga di sini ditinjau oleh Dr. Chin Willy. Nih ya, webnya. Jadi kalian bisa searching lagi, cari lagi sumber-sumber yang lain untuk menjadi be smart kayak gitu. Sama seperti yang lain yang saya bilang tadi, jika kalian mempunyai teman dan juga saudara yang terinfeksi HIV AIDS, mohon jangan dikucilkan, karena menurut yang saya baca di sini, HIV dan juga AIDS dan juga hepatitis B yang tadinya itu tidak bisa menular melalui berpelukan, jabat tangan, atau sekedar selfie bareng. Ya, hanya bakal menular melalui pertukaran cairan tubuh, entah itu yang disebut cairan sperma, cairan vagina, dan juga cairan darah seperti saya bilang. Kayak gitu. Lumayan ngeri juga ya. Capek ngomong mulu. Oke, buat kalian yang tadi sudah menyimak beberapa hal-hal yang berbahaya dari proses pentatuan, bisa kalian cerna lagi ya. Jadi sebelum tatoan, saran saya kalian harus be smart. Jangan cuma sekedar gaya-gayaan, jangan cuma sekedar dilihat dari fashionnya. Entah itu sulam alis yang saya bilang tadi, entah itu dari semi permanen, entah itu dari tato permanen, dan juga tindean body piercing seperti itu yang kiranya terdapat unsur darah yang bisa menularkan penyakit yang tadi. Karena yang seperti dibilang tadi, bahwa penyakit ini tidak bisa dideteksi. Jadi orangnya pun tidak mengetahui bahwa dirinya terjangkit dari virus ini. Kayak gitu. So, buat kalian sebelum tatoan, lebih baik kalian cek dulu, konsultasi dengan studionya, habis itu cari rekam jejak studio tato dan juga salon yang ingin kalian tuju. Kalian datangi langsung, bertanya-tanya bagaimana tentang, karena tato itu bukan cuma sekedar gambar saja, bukan tentang sekedar gambar atau keren-kerenan, tapi jauh di dalam itu adalah kesehatan yang perlu kalian jaga. Baik itu si tato artis, baik itu si pengkoleksi, kalian juga harus sadar bahwa ada hal-hal seperti ini yang akan mengintai kalian dalam memiliki sebuah tato seperti itu. So, buat teman-teman sekalian, selalu berhati-hati, be smart. Silahkan tambahkan jika ada yang kurang di sini, korek jika ada yang kurang benar. Di sini cuma saya ingin membagikan informasi, dan juga silahkan bagikan informasi ini kepada teman-teman kalian, kepada pacar kalian, kepada saudara-saudara kalian, atau siapapun jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Kita rangkul sesama, kita membuat sebuah circle yang lebih baik, entah dari tato dan juga dari pergaulan. Oke, tetap stay tune di King Tato Bali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bacot tentang tato. King Tato TV.